Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romna Kisdari dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 14014220127 Rombel G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya terkait homeschooling. Yang pertama saya akan bahas yaitu alasan mengapa homeschooling makin ramai diterapkan di Indonesia. Umumnya, anak yang homeschooling adalah anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki keterbatasan dalam waktu. Alasan utama homeschooling saat ini ramai, yakni terkait keadaan pandemi yang mendorong orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan anak akan pendidikan terkait pembimbing dalam proses belajar mengajar, sehingga tercipta sistem pembelajaran secara efektif dan efisien. Selain itu, alasan lain diantaranya, yang pertama, melepas siswa dari keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke atas agar tidak bergantung kepada pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sendiri memiliki sifat di mana gengsi, adanya keterpautan antara golongan atas dan golongan bawah. Yang kedua, alasannya yakni anak-anak homeschooling terbukti memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi dibandingkan anak yang bersekolah di sekolah umum. Alasan ini dikarenakan adanya bimbingan khusus atau perhatian khusus di mana untuk anak tersebut oleh pembimbing atau guru yang mengajarnya. Selain itu, terkait dengan orang tua, bimbingan orang tua ataupun pantauan dari orang tua sendiri. Yang kedua yaitu homeschooling sebagai alternatif pendidikan. Homeschooling adalah suatu alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggunakan biaya yang ada ataupun biaya sendiri, biaya pribadi tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah. Dalam penerapan homeschooling, menitikberatkan pada peserta didik sebagai subjek dalam pendidikan, sehingga potensi yang dimiliki oleh peserta didik akan secara maksimal dikembangkan. Selain itu, pengawasan orang tua akan meminimalisasi terjadinya hambatan fisik maupun psikis, sehingga tercipta individu yang matang dalam kejiwaan. Tidak hanya menekankan pada pengetahuan kognitif, akan tetapi kemampuan bersosialisasi dan melihat kondisi lingkungan sekitar juga merupakan aspek yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, selain belajar di dalam ruangan, homeschooling juga menerapkan gaya pembelajaran di luar ruangan. Dengan demikian, output yang dikeluarkan benar-benar berkualitas, bukan hanya intelijensi, aspek interpersonal dan intrapersonal pun dapat berkembang secara maksimal. Pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan belajar yang nyaman dan efektif akan mendukung kegiatan pembelajaran secara kondusif. Penciptaan kondisi lingkungan yang efektif adalah salah satu aspek terpenting keberhasilan dalam pembelajaran. Lingkungan pada penerapan homeschooling pada umumnya lebih terpantau baik dari pengajar maupun dari pihak orang tua. Yang demikian adalah yang mampu menjadikan peserta didik fokus kepada pembelajaran, terhindar dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, dan pergaulan bebas. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan di era saat ini yang ada di Indonesia itu terkait dengan perkembangan zaman atau era globalisasi, era modern. Dalam dunia pendidikan kita tidak bisa terhindar namanya perkembangan zaman, karena pendidikan pun disiapkan untuk merancang perubahan zaman. Sekarang sudah tiba saatnya kita di zaman revolusi industri 4.0 dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dunia pendidikan dituntut untuk bisa atau memakai teknologi dalam melaksanakan pembelajaran agar semua peserta didik mampu berkompetisi dalam dunia kerja di era revolusi industri 4.0 ini. Selain itu, tenaga pendidik pun harus siap dengan berubahnya teknologi sekarang. Selain tenaga pendidik harus menguasai di bidang kompetennya, juga harus menguasai kecanggihan teknologi sekarang ini. Karena jika tidak menguasai kedua hal tersebut, seorang tenaga pendidik akan kewalahan mengatasi persaingan di era industri 4.0 ini.
Karena di era ini, teknologi semakin canggih dan kebanyakan dunia kerja menggunakan kecanggihan teknologi tersebut. Selanjutnya, yaitu saya akan memberikan pesan untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia, khususnya anak-anak muda yang memiliki jiwa milenial. Kita harus cara cerdas dalam menciptakan suatu kondisi di mana kondisi yang efektif dalam pelaksanaan pembelajaran tersendiri, sehingga ilmu yang kita peroleh bisa kita serap dengan maksimal. Jika kita nyaman dalam suatu pembelajaran, maka ilmu itu akan masuk ke dalam pikiran kita secara otomatis. Kemudian sebagai generasi milenial, kita juga harus senantiasa bersikap kritis dan kreatif terhadap segala macam kasus yang ada dalam dunia pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, itu berasal dari diri saya pribadi. Apabila ada kelebihan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.